Bisa, Pak. Sudah, Pak. Baik, ya memang agak lambat. Baik, kita lanjutkan topik saya tentang biologi hewan. Ini kuliah saya hari terakhir, nanti minggu depan ganti dengan topik atau materi dari Pak Agung. Jadi nanti para ketua kelas bisa mengingatkan beliau. Ya. Jadi saya lanjutkan beberapa istilah genesis dari beberapa proses pada embriologi hewan. Namun sebelumnya saya tampilkan atau kita bahas beberapa terminologi atau peristiwa yang perlu kalian pahami ya. Yang pertama tentang regenerasi, kaitannya dengan reproduksi yang seksual. Regenerasi merupakan reaktivasi perkembangan pada masa post embrio, sebenarnya ini untuk memperbaiki jaringan-jaringan yang hilang atau jaringan yang rusak. Ya. Kalau kita lihat beberapa contohnya itu dari hewan yang dalam taksonomi itu dianggap hewan yang tingkat rendah, terus kemudian hewan tingkat tinggi, contohnya manusia itu regenerasi itu makin terbatas. Misalnya kalau kita lihat dari kiri, ya hidra itu menilai ada regenerasi yang tinggi, kemudian planaria, kemudian beberapa ikan dan amphibia, dan yang paling kanan mamal. Jadi daya regenerasinya makin rendah, walaupun tetap ada beberapa jaringan yang mampu melakukan regenerasi. Yang penting nanti dari sini kalian bisa apa yang perlu dikembangkan atau bahkan bisa diambil untuk diaplikasikan, itu yang penting. Beberapa istilah yang ini sering kita jumpai yang kadang-kadang interchangeable ya gimana, tapi sebenarnya itu bisa atau mengacu pada sesuatu atau status sel yang berbeda. Jadi nanti kalau menggunakan mungkin dipertimbangkan supaya menggunakan beberapa istilah ini tepat pada penggunaannya, misalnya istilah totipoten, pluripoten, multipoten, ya, kemudian unipoten ya. Ini saya berikan gambarannya, kita bahas sehingga nanti kita semua bisa menggunakan dengan tepat. Ya. Yang pertama adalah totipoten stem cell, kalau itu menyangkut selnya, sebenarnya sel-sel ini mampu memproduksi semua jenis sel, ya, semua jenis sel pada jalur atau tipe-tipe sel, entah itu endoderm, mesoderm atau ectoderm. Lineage. Contohnya pada mamal ini dapat bentuk kelompok sel embrionik dan kelompok sel ekstra embrionik. Ya, ekstra embrionik. Kemudian contohnya atau kapan sel ini dijumpai, misalnya kalau pada mamal itu dijumpai pada sel-sel yang sudah terfertilisasi atau oosit yang terfertilisasi atau zigot, dan kira-kira hanya sampai 8 sel, itu dikatakan itu totipoten. Kemudian untuk individu atau hewan tingkat rendah itu bahkan individual sel ya pada hidra itu bisa bersifat totipoten. Ini pengertiannya, jadi totipoten ini sel yang pada suatu jalur perkembangan yang pertama kali dapat membentuk sel-sel yang lain secara menyeluruh, ya, sel apa saja, ini totipoten. Ini contoh gambar skematis dari suatu perkembangan sel saraf, ya, di mana tapak totipotennya, kemudian di mana tapak pluripotennya yang nanti kita bahas, kemudian
multipotennya di mana. Kemudian istilah pluripoten ini mampu memproduksi semua sel pada embrio dan pada vertebrata mamal, vertebrata pada mamalia ini dianggap yang setelah 8 sel. Dan nanti akan berkembang yang terbentuk outer layer-nya bagian yang luar, yang luarnya luar dari misalnya pada kelihatan sekali pada blastosis, kelihatan di situ ada bagian yang paling luar. Kemudian yang bagian yang paling dalam atau biasa disebut dengan inner cell mass, ya, yang akan membentuk tubuh embrio dan sebagian nanti membran extra embrio. Jadi yang dimaksud sel pluripoten di sini adalah ICM-nya, dapat membentuk semua sel dalam embrio itu. Dan ini terjadi ketika pada tahap setelah 8 sel. Kemudian ada istilah multipoten. Ya, multipoten ini juga membentuk sel-sel yang macam-macam, tapi ini terbatas pada suatu tempat tertentu, ya, pada tempat tertentu. Jadi ini tempatnya terbatas. Kalau pada embrio mesti itu terjadi apakah itu di ektoderm, mesoderm atau di endoderm. Kalau pada hewan dewasa di organ-organ tertentu. Ya, ini sudah dikatakan multipoten. Kemudian ada istilah juga unipoten stem cell. Ini stem cell yang nanti hanya membentuk satu macam sel atau satu macam tipe sel. Contohnya di sini spermatogonia. Jadi satu sel nanti akan berkembang untuk sel-sel berikutnya. Misalnya kalau spermatogonia ini nanti akan pada akhirnya membentuk sel sperma. Itu namanya unipoten. Sudah jelas bahwa sel ini nanti akan membentuk satu tipe sel. Dalam hal ini contohnya sel spermatozoa, itu namanya unipoten. Kemudian beberapa mode dari regenerasi. Regenerasi yang diperantarai dengan oleh stem cells. Jadi di sini stem cells itu memungkinkan organisme itu untuk tumbuh, ya, untuk tumbuh atau membentuk kembali jaringan atau organ-organ yang sudah rusak atau hilang. Jadi regrow, jadi tumbuh kembali. Di sini dari jaringan yang dulunya ada, kemudian hilang, kemudian stem cell inilah yang nanti akan membentuk kembali. Contohnya kalau di sini ya, contoh follicular stem cells ini pada suatu bulatan dari bulb, ya, pada bulatan dari pangkal rambut misalnya, pada stem cell ya disebut dengan follicular stem cell untuk pertumbuhan rambut. Kemudian pada stem cell hematopoietik, ya, ini nanti akan mengganti bentuk sel-sel darah. Ya, sel-sel darah itu juga macam-macam, ini masih dalam bentuk sel stem cell, yaitu pada hematopoietic stem cell. Contohnya di sini misalnya dari multipoten stem cell yang nanti akan berkembang menjadi beberapa macam sel. Saja beberapa macam sel itu bisa berasal dari unipotent stem cell, ya. Multipotent stem cell ini nanti bisa berkembang membentuk multipotent cell itu sendiri atau membentuk unipotent stem cell. Dan nanti pada akhirnya nanti membentuk sel-sel yang sudah khusus, ya, sudah terdeterminasi. Kemudian
istilah ada epimorfosis ya. Di sini regenerasi itu sebenarnya berasal dari jaringan atau struktur dewasa yang mengalami dediferensiasi. Mengalami dediferensiasi artinya dia membentuk sel-sel yang seperti sel-sel embrional atau mesenkimal. Secara keseluruhan massa sel itu disebut dengan plastema. Jadi struktur dewasa yang sudah terdiferensiasi atau sudah terdeterminasi nanti bisa didiferensiasi dan membentuk sel mesenkimal. Kemudian mengalami rediferensiasi lagi untuk membentuk struktur. Contohnya ini pada regenerasi ekstremitas atau limb, ekstremitas anggota gerak kaki atau misalnya kaki pada amfibia atau katak misalnya. Jadi ini sel yang sudah terdiferensiasi mengalami dediferensiasi untuk sel mesenkimal, plastema, kemudian nanti untuk sel-sel yang khusus ya, sel-sel yang khusus lagi. Ini namanya epimorfosis, dari dewasa menjadi sel-sel mesenkimal atau embrional lagi, kemudian mengalami rediferensiasi. Nah, contoh tadi, misalnya pada kata ini akan bisa kalian buktikan nanti, dan ini sudah banyak dilakukan kalau beberapa peneliti, kalau meneliti atau untuk mengisolasi atau melihat struktur DNA misalnya ya, ini contohnya kata itu tidak atau dengan mudah ambil saja ini anggota geraknya aktivitasnya diambil baik di bagian ini ya, di bagian siku ini atau di bagian konana, di bagian mulutnya. Siku ini atau di bagian Recording in progress. yang saya lihat di Jepang itu ketika saya belajar di sana itu mengambil testis saja ya, testis katak itu tidak kataknya dibunuh atau semua testis diambil, tapi ambil satu testis kemudian dijahit lagi dinding tubuhnya, maka katak itu masih hidup dan fertil, jadi tidak perlu membunuh atau menghilangkan testis semuanya. Masih memberi kesempatan hidup yang berfungsi dari beberapa organ itu, dalam ini testis dan anggota gerak. Ya, ini contohnya. Kalau penelitian bisa untuk kaitannya dengan kata bisa bicara seperti ini. Kemudian ada morfalaksis. Nah, ini langsung regenerasi dari suatu jaringan dewasa menjadi jaringan dewasa yang lain. Ini pada hidra namanya morfalaksis atau dapat dikatakan transdiferensiasi. Beberapa terminologi yang nanti kemudian kalian gunakan sehingga tulisannya menjadi lebih spesifik ya, tidak overlapping atau malah salah. Kemudian chemistry regeneration ini sel-sel yang sudah berdiferensiasi nanti akan membentuk sel-sel yang sama. Jadi sel-sel yang baru itu tidak berasal dari stem cell.
atau tidak berasal dari sel-sel yang mengalami dediferensiasi. Jadi sel-sel ini bisa membentuk sel-sel yang sama langsung. Jadi dari sel dewasa bisa membentuk sel yang sama. Ini contoh terlihat sekali pada regenerasi satu organ pada mamalia, misalnya liver pada hati. Ini beberapa yang perlu kita ingat-ingat beberapa istilah itu. Contoh yang sering pakai model ya, untuk aplikasi sederhana, dan ini tentu saja nanti kemungkinan akan memberi inspirasi ya pada kalian dari planaria ini, Niwan planaria. Misalnya di sini pada bagian pemotongan gambar A itu potong pada bagian kira-kira pada bagian leher itu nanti akan terbentuk struktur baru ya, kepala di sini. Kemudian gambar B kalau dipotong kira-kira di bagian tengah ya, nanti bagian yang kaudal akan membentuk struktur baru. Kemudian yang potongan ventral ya, potongan yang kaudal akan membentuk bagian yang kranial atau anterior. Kemudian kalau dipotong 3 yang tengah ini sangat menakjubkan, jadi bisa membentuk kepala dan ekor. Selain tadi potongan yang anterior untuk bagian posterior, kemudian potongan posterior untuk anterior. Depan itu ditangkap bagian kranialnya ya, kepala. Mungkin kalau potongannya terlalu kecil, maka di sini malah tidak membentuk ekor dan kepala, tapi kepala semua. Jadi ini menunjukkan bahwa ini harus ada suatu gradien morfogen ya. Jadi gradien morfogen, ada perbedaan suatu morfogen molekul-molekul penentu untuk diferensiasi. Jadi kalau terlalu sempit itu tidak ada gradien sehingga cenderung mengarah pada satu struktur. Inilah kemampuan regenerasi pada planaria itu sangat tinggi, dan tentu saja di sini ya nanti bisa kalian cek sendiri pengaturnya, temukan banyak protein ya, kira-kira protein mana yang paling menentukan. Tapi secara umum protein-protein itu menentukan atau mendukung suatu regenerasi ya. Jadi ini sebenarnya bisa kalian kembangkan jika molekul-molekul ini kita gunakan ya, misalnya planaria kita ekstrak, ada kita hipotesisnya ada suatu molekul yang dapat merangsang sel berregenerasi. Siapa tahu nanti dari sini dapat dikembangkan misalnya untuk membuat suatu produk, misalnya untuk penyembuhan luka pada manusia ya, itu bisa dicoba. Atau bahkan karena ini sifatnya regenerasi, bisa saja mengganti sel-sel yang mati, bisa saja untuk substansi pada kosmetik misalnya ya, sekarang sudah ada itu produk dari snail itu semacam ya, gastropoda yang punya daya regenerasi juga tinggi, sudah dipasarkan. Dulu pernah saya sampaikan pada mahasiswa untuk meneliti itu, ternyata sudah ada produknya dari luar negeri. Jadi produk ponsmil yang bisa digunakan untuk kulit ya, untuk kulit, mungkin untuk kesehatan kulit di sini. Nah di sini juga bisa mungkin karena regenerasinya sangat baik, maka kalau kalian punya banyak ini coba diekstraksi, ada substansi apa di situ, dicobakan pada kulit mamal misalnya apa yang terjadi. Ini bisa untuk bahan kajian. Kalau memang sekarang belum dikaji atau belum ada produknya, ini suatu saat bisa jadi suatu produk ya, produk suatu bahan atau bahan kosmetik mungkin ya, bisa dikembangkan dari sini ya, karena pada snail pun aja sudah ada produknya itu.
Jadi kita bisa melihat beberapa kaitannya dengan pertumbuhan jaringan ini. Kita lihat dari beberapa hewan yang daya regenerasinya tinggi, kemudian kita isolasi substansinya ya, kita hipotesisnya ke sana ada suatu substansi yang dapat merangsang regenerasi, maka siapa tahu di situ ternyata dapat bermanfaat dan bisa menjaga pertumbuhan suatu jaringan. Nah, setidaknya kalau di sini ada suatu protein itu bisa merupakan ya suatu nutrisi, suatu jaringan. Tapi siapa tahu di situ tidak hanya sebagai nutrisi, tapi bisa beraksi merangsang suatu sel untuk melakukan atau suatu jaringan untuk melakukan regenerasi. Ini kalau planaria itu biasanya ditemukan di daerah-daerah perairan yang jernih ya, biasanya di dataran tinggi atau di daerah ya di daerah biasanya kalau dapat di dekat air terjun itu biasanya banyak yang di daerah dingin. Dan coba nanti kalian kalau mendapatkan hewan ini dicoba di rumah sendiri, kemudian coba dihancurkan itu tubuhnya untuk ya untuk penelitian saya kira ini ya, jadi untuk penelitian nanti diterapkan pada luka misalnya atau pada kulit yang seperti apa, misalnya ya kaitannya dengan pertumbuhan ya kira. Selamat mencoba meneliti. Kalau ini memang saya belum tahu apakah sudah dijadikan produk atau belum ini ekstraksi ini, karena kalau konsenil itu sudah jadi produk sudah lama, puluhan tahun yang lalu memang sudah jadi produk. Kalau belum ada kalian nanti yang akan mengerjakan ini, dan ini sangat poten dikembangkan ya, poten untuk dikembangkan jadi suatu produk. Ya ini tulisan cerita tadi. Kemudian khusus untuk planaria ini di situ juga ada sel yang disebut dengan sel neoblast ya, atau disebut juga chronogenik neoblast, yaitulah yang bertindak sebagai stem cell yang nanti akan mengganti jaringan-jaringan yang hilang atau yang mati. Ya, tentu saja di sini untuk menjadi perubahan dari suatu stem cell ke jaringan dewasa, itulah yang mesti ada suatu regulatornya. Dari mana itu kalau detail lagi ya nanti bisa untuk diteliti lagi kalau kalian sekolah ini, saya kira tingkatnya sudah S3 kalau bidang seperti ini molekuler ya. Kemudian ada beberapa ini possibility mekanisme neoblast menjadi jaringan dewasa. Jadi yang pertama adalah neoblast ini akan membentuk sel multipoten. Pluripoten untuk sel multipoten, dari multipoten inilah nanti akhirnya untuk sel-sel yang berbeda-beda. Dan mekanisme molekulernya ini yang tentu saja perlu terus dikembangkan, diteliti terus mekanisme molekulernya. Siapa tahu dari sini ditemukan suatu molekul yang bisa disintesis, apalagi ya kalau disintesis ditiru di luar tubuh itu, ya itu akan lebih baik lagi, itu bisa dikembangkan nanti kalau kalian terus ingin mengkaji di bidang ini. Kemudian yang kedua, pluripoten ini, sel pluripoten atau neoblast ini membentuk beberapa sel-sel multipoten yang pada gilirannya nanti akan jelas menuju satu jalur suatu sel prekursor atau sel unipoten. Kalau unipoten sudah jelas mengarah pada satu sel atau jaringan. Jadi pluripoten untuk multipoten, kemudian untuk sel unipoten. Ada beberapa yang
di sesuai jadwal itu ya ini saya singgung sedikit beberapa fenomena pada hewan itu terjadinya pedogenesis atau progenesis. Ini yang saya tahu di amfibia itu pertumbuhan reproduktifnya itu lebih cepat daripada pertumbuhan somatiknya. Jadi nanti akhirnya hewan itu kelihatan struktur juvenilnya masih ada, tapi sebenarnya secara seksual sudah mature. Itu namanya progenesis. Ya. Kemudian ada yang kaitannya dengan progenesisnya adalah isogenesis. Jadi ini perkembangan individu atau embrio larva dengan jalur yang berbeda, tapi nanti akhirnya menghasilkan suatu edar ya struktur dewasa yang sama. Jadi kalau digambarkan contohnya seperti ini, misalnya pada ambistoma. Jadi ini yang dimaksud dengan isogenesis ini, dua jalur ini dengan jalur yang berbeda maka akan menghasilkan individu yang mirip morfologinya sama. Kemudian khusus jalur yang ini, jalur yang suatu individu yang metamorfosisnya dalam ini karena ini amfibia, metamorfosisnya itu tertunda, tetapi sebenarnya struktur reproduktifnya itu sudah mature. Jadi struktur reproduktif mature, tapi kelihatannya masih struktur muda. Ini disebut dengan pedogenesis. Kalau individunya disebut dengan individu pedotipik. Kalau setelah ini intinya isotipik. Ya. Dalam ini di sini ya pedogenesis. Ya ini teori molekulernya ini saya kira nanti perlu dikaji terus ya. Dan biasanya suatu metamorfosis pada hewan, misalnya pada kata atau pada hewan lain ini terkait dengan tiroksin ya. Tiroksin. Jadi ada dua molekul yang sangat berat ya secara umum. Tapi tentu saja kalau diteliti terus, saya kira nanti bisa dengan yang lebih spesifik. Misalnya tiroksin akan mempercepat metamorfosis. Kemudian sebaliknya, kalau prolaktin itu malah menghambat metamorfosis. Dan ini sudah terbukti kalau prolaktin misalnya kalau suatu tadpole ya cebong itu diberi prolaktin nanti besar tumbuh terus, tapi tidak metamorfosis terus tumbuh tapi untuk cebong tapi besar ya, karena prolaktin. Kalau tiroksin nanti akan cepat metamorfosis. Itu yang saya tahu dan tentu saja tidak sederhana itu, mungkin nanti kalian bisa kembangkan lebih detail lagi saya kira ya, molekul apa untuk mungkin membentuk suatu jalur regulasi gitu yang mengatur ini. Itu masih ada suatu pertanyaan besar di sini yang masih perlu dikembangkan. Nanti bisa kalian tambahkan informasinya tentu saja dengan penelitian-penelitian. Kemudian beberapa genesis ini yang akan kita bahas. Ini mudah-mudahan nanti dari sini kalian juga bisa mempraktekkan atau mengembangkan baik dalam penelitian dalam studi ini atau di luar nanti. Ada beberapa peristiwa yaitu genogenesis, androgenesis, polipoidi, tiga istilah ini sudah sering dilakukan dengan metode atau prosedur yang macam-macam. Ini bisa kalian lihat nanti sendiri, nanti cari banyak, kalian bisa menyontoh atau mengembangkan. Dan yang terakhir adalah partenogenesis. Ini yang juga pernah saya lakukan, tapi untuk partenogenesis nampaknya tidak bisa terjadi pada ikan. Saya belum pernah, dan saya sendiri belum melanjutkan ini. Sudah lama. Ya.
kembali ke ketika kalian belajar fertilisasi dulu ya. Jadi kalau ada fertilisasi itu tentu saja inti sperma ini akan bergabung dengan inti oosit, sedangkan inti polar body ini nanti akan dikeluarkan ya dalam bentuk second polar body, sehingga terbentuk individu yang diploid. Ini kalau normal. Kemudian dari sini bisa nanti akhirnya membelah menghasilkan kalau itu dari fertilized oosit, maka di sini akan bentuk sel-sel blastomir ya pada embrio pada bulan pertama. Kemudian pada ginogenesis. Pada ginogenesis ini materi genetik betina saja yang nantinya ditransfer ke anak. Kenapa seperti itu ya? Jadi prosesnya seperti ini. Pada oosit ada telur, ini nanti pada proses fertilisasi dalam tanda petik itu sperma itu sebenarnya sudah dirusak materi genetiknya, sehingga yang masuk itu adalah zat-zat yang ada sitoplasma yang ada di sitosol atau yang jelas di sini sudah tidak mengandung materi genetik lagi. Ya. Ini kemudian nanti setelah itu ya tentu saja itu ini second polar body-nya ini tidak bisa keluar kalau nanti dia dilakukan suatu kejutan atau shock, misalnya temperatur atau suhu, suatu tekanan atau zat kimia. Nah, ini tujuannya kira-kira nanti ini merusak mikrotubul sehingga nanti mikrotubul itu atau tidak mendukung untuk pengeluaran second polar body ini, sehingga diharapkan nanti akan gabung lagi ya. Sehingga nanti akan membentuk inti 2N. Di sini diharapkannya adalah suatu good yang berkembang nanti jadi embrio, dan di sini nampak bahwa materi genetiknya itu hanya berasal dari oosit itu sendiri, dari individu female. Nah, jadi materi genetiknya tidak ada sumbangan materi genetik dari individu jantan, tapi tetap memerlukan substansi yang berasal dari sel sperma. Jadi fungsinya mengembangkan sel substansi yang mungkin nanti mengaktifasi sel telur ini supaya akhirnya berkembang untuk embrio. Nah, supaya terjadi diploid karena ini sudah NN, maka mikrotubul ini dirusak, maka nanti diharapkan ini yang NN ini bergabung lagi sehingga nanti bisa berkembang. Dan ini seperti ini sudah berhasil ya. Soal nanti protokolnya atau prosedurnya seperti apa, hasilnya seperti apa, yaitu sangat bervariasi, juga bisa diterapkan pada ikan-ikan yang mungkin belum diteliti sekarang ya. Kalian nanti bisa menambahkan informasi itu, banyak sekali kira-kira yang belum diteliti ini. Yang sering mungkin kalau di Malang saya kira itu di Bunten itu ya, BBI Bunten itu biasanya itu ikan mas ya, ya, ini untuk penelitian nanti kalian bisa memvariasi, mungkin jenis ikannya bisa cari yang belum diteliti ya, kemudian variasi ini temperaturnya berapa, pressure-nya berapa, chemical-nya apa, kemudian berapa konsentrasinya, kemudian berapa lama ini shock-nya itu
diterapkan berapa lama, terus timingnya, ya, timingnya itu yang biasanya itu coba-coba ya, sehingga dicoba beberapa kali, beberapa waktu itu, berapa timingnya itu, berapa waktu setelah fertilisasi shock ini dilakukan, itu ya juga perlu dilakukan dengan teliti, jadi dari yang sedikit sampai yang waktu singkat sampai waktu lama, terus timingnya juga berapa shock ini dilakukan setelah fertilisasi. Variasinya masih banyak dan ini tentu saja bisa kalian teliti, nanti cari yang belum diteliti ya, dikembangkan, atau mungkin yang setelah pada spesies yang sama dilihat saja aging rate-nya berapa dari suatu protokol itu, suatu prosedur dan suatu peneliti, aging rate-nya mungkin masih sedikit ya, mungkin bisa dikembangkan, apakah shock-nya perlu ditambah atau dikurangi, yaitu bisa divariasi di situ. Kemudian langkah selanjutnya ya, kalian bisa mengembangkan. Yang sering kalau mahasiswa biologi di sini kalau bekerja ini ya secara praktis itu atau skill itu, mengasah skillnya itu lewat PKL. Biasanya PKL ada yang ini di Batu, kalau di Malang dekat Batu atau Punten itu ada dinas perikanan di situ, rutin melakukan genogenesis ini. Dan nanti untuk pengembangan terserah kalian sendiri. Ya di situ mungkin belajar ini skillnya dulu di melalui PKL, nanti untuk penelitian kembangkan sendiri. Ya bisa penelitian pada saat studi maupun nanti setelah studi S1. Bisa diterapkan di ikan-ikan yang lain. Lawan dari genogenesis, kalau tadi betinanya, materi betinanya yang diturunkan, sekarang yang diturunkan itu materi dari jantan, materi genetik dari jantan. Dengan cara tentu saja genetik dari female ya, hewan betina itu dihilangkan, kemudian sperma masuk, dan pada akhirnya nanti bisa berkembang menjadi diploid, pembelahan, supaya tidak terbentuk suatu pemisahan di sini, pemisahan inti, maka di shock, maka terjadilah yaitu individu yang diploid. Ya, nah ini materinya materi jantan. Kemudian ada yang membuat hewan poliploid. Ya. Yang sudah dilakukan adalah triploid dan tetraploid. Ya, ini salah satu skemanya atau prosedur kerjanya. Ya. Jadi dari sel telur, kemudian di sini ada fertilisasi atau masuknya atau sperm penetrasi. Ya, ketika second polar body itu belum keluar, ketika belum keluar, jadi biasanya itu fertilisasi itu terjadi ketika second polar body itu sudah keluar kalau itu normal. Tapi bagaimana second polar body yang belum keluar ini bisa ditahan sehingga pada saat ini masuk spermanya, ini ada 3N di sini. Nah, ini dengan shock, ya, maka nanti akan terbentuk 3N di sini. Jadi second polar body, inti oosit, kemudian inti sperma gabung menjadi 3N. Ini nanti akan yang berkembang menjadi triploid. Ya. Dan bisa ini kalau memang nanti biasanya hewannya itu lebih besar, ya. Selnya biasanya lebih besar sel-selnya, individunya juga begitu. Tapi sekali lagi ini tidak mesti tergantung spesiesnya. Jadi nanti ini juga bisa dikembangkan mana yang bisa besar, mana yang tidak. Kalau bisa besar dengan pertumbuhan yang lebih cepat kan
secara ekonomi mestinya menguntungkan ya. Ya itu kalau menguntungkan dan tidak ya secara ekonomi nanti selain besar mencatat dengan dipertimbangkan dengan pakan juga kalau dalam sisi ekonomi ya. Tapi setidaknya di sini bisa saja lebih besar atau mungkin dari segi biologi bisa dinilai sifat-sifat misalnya apa atau sifat molekulernya dari individu ada jaringan ini. Apa yang terjadi ketika terjadi triploidi? Selain ada di sini ada 3N, apa fenomena yang muncul di sini? Ya, siapa tahu nanti ada kalian menemukan sesuatu yang belum terinformasikan sampai sekarang. Ya. Kalau dari segi ekonomi mudah ya, jadi kalau ikannya gede, pertumbuhannya cepat dengan pakan yang mungkin tidak terlalu boros, maka itu akan menguntungkan ya dari segi ekonomi. Kemudian juga dari triploid bisa saja nanti kembangan tetraploid. Jadi kalau sudah 2N, ini 2N, maka nanti pada saat membelah, ini pada membelah, pada saat membelah di shock, maka terjadilah 4N. Ini masuk, second blood body keluar, 2N, inti sperma, inti sel telur. Nah, pada saat membelah sel ini, maka di shock, maka terjadi one tetraploid, nanti akan terus membelah untuk seram mitosis untuk hewan tetraploid. Ini skema. Kesulitannya biasanya itu ini timingnya ya, karena struktur ini kadang-kadang sulit dilihat atau kadang tidak seragam dalam sejumlah oosit itu tidak seragam. Kapan second plant body itu dikeluarkan? Nah, itu yang penting. Yang perlu diketahui dahulu, tahap pertama itu kapan second plant body itu dikeluarkan atau memisah dari oositnya, itu yang penting. Karena di situ menentukan nanti kita harus mengerti dulu di situ ya. Kalaupun mau digabungkan, kalau ini sudah terpisah seperti tadi, gabungan tidak ada artinya karena second plant body-nya sudah terpisah seperti ini misalnya ya, pada genogenesis tadi. Itu jadi ini penting sekali. Saya kira ini satu penelitian ya, satu penelitian tersendiri, hanya visualisasi kromosom dengan pewarnaan kromosom. Saya kira bisa sebenarnya kapan polar body suatu polar body dari oosit itu terpisah ya, kapan itu dan pada jenis apa ya, pada proses seperti apa, lingkungan seperti apa, itu bisa diamati saya kira ya dengan pewarnaan kromosom. Nanti jelas di sini pisah atau tidak, jelas sekali. Itu memang data yang sangat berharga sehingga membantu peneliti lain atau peneliti atau proses selanjutnya kapan kita itu akan treatment sesuai dengan tujuannya, genogenesis misalnya, kapan itu dilakukan treatment shocknya misalnya, gitu. Yang masih perlu atau kalian bisa menambahkan di situ nanti. Itu penting sekali saya kira ya, jadi penting sekali dan itu sangat berharga dari informasi itu. Nah, kalau genogenesis itu materi betinanya bisa diturunkan, kemudian androgenesis materi jantan, kemudian dari tadi ada polyploidy, bagaimana memanipulasi ya, supaya terjadi polyploid. Sekarang satu usaha lagi yaitu parthenogenesis, ya, ini masih pada ikan yang sudah pernah saya lakukan dulu ya bersama Pak Agung, coba-coba gini parthenogenesis. Jadi ini memang tidak ada kontribusi baik materi genetik maupun materi non genetik atau sitoplasma dari individu jantan. Jadi bagaimana kita itu murni akan mengembangkan suatu embrio atau mungkin tujuannya individu baru yang benar-benar berasal dari
sel telur itu sendiri, tidak ada materi dari individu atau sel sperma. Kalau genogenesis tadi masih ada, itu ada materi selain DNA, yaitu memang diduga sebagai perangsang ya, stimulator terjadinya aktivasi oosit. Nah, di sini berusaha seperti itu ya, tidak ada sumbangan dari materi betina. Ini pembentukan organisme resistor yang tidak terfertilisasi atau bahkan tidak, maksudnya itu tidak ada sumbangan materi apapun dari sperma. Ini contoh hal grasshopper, tapi yang saya lakukan itu pada ikan juga. Nah, sebelum sampai di situ lah, inilah yang penting. Jadi saat masuknya sperma itu pada hewan itu sangat bervariasi ya. Bisa first metaphase, second metaphase, atau bahkan meosisnya sudah komplit. Yang sering terjadi ini ya pada second metaphase. Yang kaitannya dengan genogenesis tadi ya, ini jangan sampai terpisah. Ini. Jadi sebelum terpisah itu dirusak. Dan ini bisa kalian lihat, kembangkan kapan ini ya terjadi struktur ini karena penting. Kalau sudah seperti ini ya nanti genogenesisnya tidak berhasil karena intinya N-nya sudah 1 N sudah keluar ya, sudah hilang. Harus masih ada 2 N di sini, walaupun akan terpisah tapi tidak jadi terpisah pada genogenesis. Ini perlu diperhatikan kapan sperma itu masuk, tapi kebanyakan di second metaphase ini kebanyakan hewan-hewan yang kita teliti ya, entah itu amfibia, ikan atau mamal ya, itu sering yang kita teliti di fase ini. Jadi aktivasi sel telur ya secara artifisial bisa menggunakan etanol 70% ini yang pernah saya lakukan. Kemudian mikrotubul dirusak di sini secara chemical ya, sitokalasin, sehingga nanti polar body ini tidak akan terbentuk. Ini gambarnya sudah terpisah, jadi sebelum terpisah kita rusak mikrotubulnya sehingga nanti tidak terbentuk second polar body. Ya, pada akhirnya inti oosit dan inti polar body ini akan bergabung untuk sel diploid. Ya. Sehingga nanti harapannya jadi embrio dan individu baru tanpa sumbangan materi genetik, bahkan tanpa sumbangan sitoplasma atau sitosol dari spermatozoa. Ya, ini murni parthenogenesis seperti itu. Kenyataannya, ya, ini gambar telur ikan ya, pada saat zigot ya, terfertilize oosit terfertilisasi zigot satu sel, kemudian kalau membelah seperti ini. Jadi ciri khas dari ikan itu karena yolknya banyak, maka pembelahan hanya pada sisi animal saja, pada kutub animal. Jadi nanti untuk blastodis ya, jadi blastulanya itu seperti cakram di animal bull ini 2 sel, tapi ini karena tipe telurnya banyak yolk ya, telur resital itu, jadi sebenarnya ini tidak memisah sempurna, jadi masih ada hubungan antar sel di bagian, kalau dalam gambar ini bagian sisi vegetal, jadi untuk istilahnya syncytium di sini. Ini nanti akan berkembang terus, kita amati sampai di mana. Nah, ini contoh eksperimen saya dan aku tahun berapa ini, tahun 2010 ya, belum ada yang lanjutkan. Yang kira-kira ya sampai di sini mungkin ya. Jadi ternyata mungkin untuk ikan itu atau mamal itu tidak bisa secara murni seperti ini. Jadi kenyataan nampaknya cairan atau sitoplasma dari sperma itu sangat penting ya, selain materi genetiknya. Ini contohnya
aktivasi bisa pakai etanol, kemudian CA ionopur ya, konsentrasi 5 mikromolar gitu ya. Ini sebenarnya bermacam-macam waktunya ya. Waktunya bermacam-macam, kami coba yang satu yang sederhana yang jadi seperti 5 menit, kemudian fluidisasinya untuk merusak mikrotubul tadi pakai sitokalasin. Kemudian kalau yang normal pembelahannya itu sangat rapi ya, normal. Kemudian kalau yang partenot ya, embrio hasil partenogenesis ini pembelahannya abnormal atau atipik, jadi sel-selnya itu tidak sama besarnya, strukturnya tidak seperti normalnya, tidak beraturan. Dan ini embrionya itu hanya, saya kira ini nantinya sampai tahap gastrula, ya, gastrula lebih lanjut daripada ini, sampai gastrula dan akhirnya mati. Ya. Biasanya kalau dulu sebelum pandemi itu mahasiswa praktikum ini ya, secara normal, embriologi normal dari ikan. Jadi ambil sperma dan telur ikan di punten, di batu, nanti dipraktikkan di laboratorium kita. Jadi satu malam sampai berapa hari itu diamati terus, beberapa hari netasnya, bisa 2 hari sampai 3 hari netasnya ikan emas itu. Itu mahasiswa mengamati itu ya, secara normal seperti apa, maksudnya nanti dari normal nanti bisa kalian mengembangkan ya dengan cara apapun. Itu dari segi embriologi tadi ada metode genesis yang bermacam-macam. Mungkin dari clivate-nya saja ini bisa saja nanti sekali lagi bisa untuk deteksi. Kalau ini embrio ikan ya untuk deteksi kualitas air, air tawar ya, air tawar perairan ya, di perairan, di sungai atau di badan-badan air itu. Kita lihat nanti kalau misalnya normal seperti ini, nggak normal seperti ini atau mati, akhirnya yaitu menandakan individu ini atau embrio ini sudah sangat respon terhadap kualitas air, walaupun mungkin secara fisika atau kimia mungkin suatu polutan itu belum terdeteksi oleh suatu alat mungkin ya, tapi individu atau makhluk hidup mungkin sudah mendeteksi dengan merespon seperti ini. Nah, itu keuntungannya kalau kita memakai individu hidup untuk deteksi kualitas misalnya dalam hal ini adalah perairan air tawar. Istilahnya itu istilah pakai yang sering dipakai, istilah dipakai metode bioassay. Ini keuntungannya. Ini nanti bisa kalian lakukan, entah kalian masih dalam studi atau sudah bekerja. Selanjutnya, topik yang terakhir ini akan saya sampaikan suatu eksperimen crossbreeding ya, kawin silang crossbreeding antar spesies dalam satu genus ya, yaitu genus katak, dalam hal ini adalah Fragaria. Ini yang saya lakukan dulu, pernah saya lakukan di Hiroshima dulu ya, saya pernah belajar di sana untuk crossbreeding ini. Jadi saya mengawinkan saya ambil itu sel sperma atau testisnya, kemudian saya campurkan dengan sel telur ya, dari spesies Hiroshima ya, Fragaria yang ada di Hiroshima sebagai kontrol, kemudian sebagai hibridnya saya kawinkan Hiroshima dengan katak yang berasal dari Kupang, dan hasilnya itu yang hidup itu undeveloped, jadi kecil-kecil, bisa berhasil ya undeveloped.
Tapi apakah ini fertil atau tidak? Ya tentu ada pengujian lebih lanjut. Dan ternyata kalau dikawinkan, kalau kata-kata hibrid ini tidak fertil. Tidak fertil. Salah satu kenapa tidak fertil, ya nanti kita lihat. Saya mengamati testisnya. Ini contoh, kalau kontrolnya sekian, sebenarnya kira-kira ini hampir sama ya. Jadi ini sebenarnya orbit C ini diambil pada magnifikasi optik yang sama. Ternyata ini underdeveloped, jadi cebongnya kecil-kecil. Ya, kalian bisa mencoba ini di Indonesia, ini kata apa yang bisa diberikan. Yang kalau ini pada level pengamatan level kata, siapa tahu nanti kalau dibesarkan punya struktur atau gambar yang morfologi tubuh yang lebih indah, ya bisa menjadi hewan apa itu, hewan seni ya, pet ya, jadi semacam pet gitu, bisa menjadi nilai ekonominya bisa jadi tinggi, punya struktur yang beda. Nah, ini contoh tabel-tabel untuk pengamatan. Jadi disediakan almari atau tempat inkubasi ini dengan cawan Petri yang besar. Ini nanti kita setel suhunya tentu. Nah, tiap hari kita cek perkembangan embrionya, misalnya ini dari yang normal hero sama hero. Dari total telur, salah satu contoh data ya, saya ambilkan ini 168, kemudian diikuti terus pivotnya berapa, pivot utamanya, kemudian yang sampai embrio yang sudah ponjong, ada semacam ekornya berapa, kemudian yang netes berapa, yang menetas, kemudian terus diikuti sudah tadpole yang makan itu diberi makan, pada akhirnya nanti pada umur 23 nanti berapa ini, karena dulu ini hanya sampai umur 23 ini pengamatannya, jadi 90% ya, dan jadi di sini baik dan tidak ada yang underdeveloped atau normal. Kemudian dari yang cross breeding, misalnya dari berapa telur, selanjutnya teramati sekian makin mengecil, yang pada akhirnya itu ya ini datanya yang normal dianggap tidak ada karena yang hidup adalah underdeveloped ya, jadi kecil-kecil ya, tapi ada yang hidup. Di sini sudah ada salah satu contoh, ini ada perbedaan. Ini contohnya cara menghitungnya ya di Petri ini dihitung tiap tahap ini. Tapi penggantian air ini harus sering dilakukan ya, juga penggantian pakan, kalau nggak salah 2 hari sekali harus mengganti ini, ganti air dan memberi pakan yang baru. Kerjaannya terus rutin seperti itu. Nah, setelah ini karena 1 bulan nanti dipindahkan ke kolam untuk metamorfosis, siap metamorfosis. Nah, ini salah satu cara penelitian atau menghandle embrio atau larva kata, baik untuk penelitian embriologi murni molekuler ataupun untuk penelitian toksikologi misalnya ya, atau pencemaran air seperti ini ya, bisa kita melakukan nanti. Kemudian di sana sudah ada yang dewasa. Jadi yang dewasa, yang hibrid dewasa itu dibuat preparat testisnya, yang normal itu misalnya banyak sperma yang terbentuk pada tuberus seminiferus, pada testisnya itu. Ciri khasnya banyak kepala sperma yang garis-garis itu. Seperti ini garis-garis, ini sebenarnya kepala sperma, bagian kepalanya. Kemudian yang hibrid itu ternyata kepala spermanya itu sedikit atau bahkan tidak ada, banyak sel-sel yang cuma bulat-bulat ini adalah sel-sel yang mengalami nekrosis. Ya. Jadi intinya mengalami hipnotik, itu menandakan itu dead, ya, mati.
dan ini menggambarkan kegagalan spermatogenesis. Nah, sebenarnya kalau seperti ini hewan itu menjadi tidak fertil ya, mandul. Ya, hewan tubulus minuculus atau struktur testis pada hewan hibrid. Gambaran testisnya pada hewan hibrid tadi, hasil crossbreeding. Kemudian kalau dilihat kromosom spermatositnya juga terjadi penyimpangan. Ini spermatositnya saya buat preparat kromosom. Kalau normal seperti ini ya, ini normal, yang kiri ini misalnya di sini distribusinya ya ada ini ring, misalnya ring ya, ring kromosom bivalen ya, bivalen. Jadi yang ada 5, kemudian yang ring small ringnya ada 6, kemudian yang rod ini ada 2, ini yang normal. Kemudian yang hibrid ini bentuk kromosom yang large ringnya juga berkurang, tapi yang jelas di sini yang membuat hewan itu tidak fertil ada terbentuknya univalen. Jadi presenta adanya univalen kromosom ini sangat berkaitan dengan atau menggambarkan abnormalitas spermatogenesis, dan itu menjurus pada suatu sterilitas atau infertilitas atau sterilitas suatu individu ya. Dan itu yang tadi kalau digambarkan di tingkat sel itu selnya banyak yang nekrosis. Bila dalamnya kromosomnya ternyata seperti ini. Pengamatan pakai mikroskop biasa seperti ini ya. Ini bisa direkam, nanti gambarnya seperti ini. Kontrasnya ini saya ubah jadi merah, biasanya hijau, supaya ini garisnya ini kelihatan. Dan ini ada bagaimana protokolnya ya, ini bisa dipelajari jika kalian penelitian ya, langsung saja bagaimana cara membuat preparat seperti ini. Ini prinsipnya sel spermatosit yang sudah diberlakukan itu dindingnya lunak, nanti ketika cairan yang mengandung spermatosit diteteskan ke gelas benda, dari diteteskan pada ketinggian yang cukup ya, tidak dekat, agak jauh, supaya ini pecah ya, pecah seperti ini. Kalau terlalu jauh pecah, ini terlalu terpencar, ini cukup terpencar ya sudah. Tapi yang baik sebenarnya contohnya seperti ini ya, bisa memisah-misah ini, membacanya mudah. Kalau ada overlap nanti bacanya agak sulit. Juga nanti bisa dilihat di kromosom sel-sel yang lain ya, sel somatiknya seperti apa bisa dilihat. Ya, jadi kalau crossbreeding ini dapat menyebabkan sterilitas, kemudian perkembangan populasinya ini akan terhambat, kemudian spermatogenesis ini gagal karena mungkin tadi kemudian spermatosit atau meotitnya gagal, kemudian juga berefek pada terjadinya nekrosis pada spermatosit itu. Nah, ini salah satu penelitian atau pengalaman saya bekerja di bidang embriologi. Mudah-mudahan nanti dari sini kalian dapat mengambil hal yang belum dilakukan atau meniru untuk keperluan yang lain. Saya kira bisa ya, dari sini bisa dikembangkan atau ditiru tapi untuk keperluan lain. Banyak yang perlu diteliti, dikembangkan lagi ya, baik secara basic atau secara aplikatif. Dari sini saya yakin kalian bisa nanti mengambil manfaatnya. Nah, ini laboratorium yang pernah saya ini, di sini ada beberapa rak-rak ini berisi kata ya, kata-kata dari berbagai umur di kotak-kotak ini. Ada air yang masuk inletnya, ada air yang keluar outletnya, jadi air itu selalu berganti. Ada bak-bak yang kecil ini, di dalam bak itu seperti ini contohnya ya. Ini ada kata-kata yang muda seperti ini dari kelompok Odorana namanya. Ini pada saat itu ada proyek
satu proyek bahwa membentuk atau memproduksi kata kira-kira 1.000 per tahun, karena kata ini dianggap makin terancam populasinya, jumlahnya, sehingga harus ada proyek membentuk kata ini nanti suatu saat dilepas di lingkungan. Ini satu proyek. Kalian juga bisa nanti menerima pesanan kata gitu kalau bukan proyek. Kalau memang ada kata yang sudah terancam, kalian bisa membuat proposalnya. Saya bisa membuat produksi kata ya, untuk di spesies-spesies yang langka. Gitu. Caranya seperti tadi. Kemudian ini tempat pemindahan cebong dari gelas tadi, dari media wadah perkembangan tempat perkembangan embrio tadi ke larva yang seni untuk metamorfosis kolam. Dan ini tempat pakan ya, kalau satu laboratorium di situ ada kata, mesti laboratorium itu harus menyediakan pakannya ya. Pakannya itu di sini jangkrik sesuai dengan ukuran kata. Kalau katanya besar, diberi makan kata yang besar, kecil ya kecil. Jangkriknya sendiri diberi pakan ini semacam rumput kering yang sudah dihaluskan ya. Yang ini tidak bisa potret. Kemudian ini alat mikroteknik mikrotum yang sangat model yang sangat lama, tapi kemampuannya lumayan ya, untuk mengiris itu mudah sekali, menghasilkan preparat yang bagus. Jadi tidak mesti yang lama tidak bisa dipakai, tergantung bagaimana cara memakainya. Ini lama sekali ini, tapi terawat dan bisa membuat menghasilkan preparat yang bagus. Ini bagian foto mikrografinya, di bagian tubuh kata atau kodok yang diawetkan. Kemudian di sana juga dilengkapi bagian studi molekuler atau analisis molekuler, contohnya di sini bagian alat sequencer DNA. Jadi cepat sekali sampel masuk di monitor ini sudah terlihat sequennya seperti apa, ATGC ya, urin pirimidinnya sudah terlihat di sini ya. Bisa di-save, dipelajari studinya seperti apa, cepat sekali ya. Ya, itu tadi dari saya. Semoga dari ini dapat diambil manfaatnya ya, digunakan atau saya kira dikembangkan, ditambah informasi sebanyak-banyaknya dari melalui penelitian baik pada masa studi atau nanti di luar studi kalian ketika kalian bekerja di suatu institusi. Bahkan saya nanti ini sangat berguna ya, praktis. Silahkan kalau ada yang ditanyakan ya. Baik, permisi Pak Aris. Ya Mas Idis, tidak. Yo. Oke Pak, perkenalkan saya Yudhistira Ibrahim dari kelas A. Izin bertanya, ini saya ingin tahu yang mengenai morfalaksis ya Pak, yang transdifferentiation ya Pak, yang jadi dari satu sel atau jaringan yang udah itu tuh terdiferensiasi menjadi jaringan atau sel yang lain gitu ya Pak. Ini kalau di kira-kira ya Pak, ini apakah kayak artinya sel yang sudah terdiferensiasi ini saya takutnya saya salah paham koreksinya ya Pak. Ini apakah artinya ini mereka diferensiasi tapi masih punya sifat multipoten gitu ya Pak. Jadi kan karena ini trans ya Pak. Jadi dari yang diferensiasi satu ke diferensiasi lain. Jadi dalam dikatakan nih mereka ini walaupun sudah terdiferensiasi dia masih ada kayak sifat-sifat nggak benar-benar unipoten ya Pak. Karena kalau kan di gambarnya kayak unipoten ya Pak. Karena sudah benar-benar terspesialisasi.
Kalau dari sini nih, apakah ini benar-benar sel ini tuh nggak benar-benar sifatnya unipoten walaupun sudah terdiferensiasi ya Pak? Karena ini kan transdiferen, otomatis mereka sudah ada kemampuan potensi lainnya Pak untuk menjadi jaringannya walaupun sudah turun gitu ya Pak. Bagaimana ya Pak? Ini tapi saya salah paham. Mohon penjelasannya Pak. Makasih. Baik Mas, memang kadang-kadang itu suatu terminologi atau suatu klasifikasi itu tidak strict ya. Klasifikasi, terminologi, bahkan nanti kalau kalian belajar lebih lanjut di terminologi medis, banyak itu yang tidak, mesti ada suatu pengecualian ya, pengecualian. Jadi ada pengecualian. Nah di sini justru tertariknya dari yang dianggap transdiferensiasi ini dari sel bukan dari sel. Itu berarti artinya sel ini spesial ya, spesial, tidak bisa dikategorikan ini untuk sel multipoten, pluripoten ya. Jadi ini sifatnya sudah terdiferensiasi tapi masih punya sifat bahkan ini bisa dikatakan multipoten. Kalau ini kan kalau selnya membentuk sel-sel yang macam-macam berarti ini multipoten ya, tidak unipoten lagi ya, bisa dikatakan gitu. Ya, inilah spesial sel yang kalau dikategorikan multipoten ya bisa saja kalau ini bisa membentuk sel-sel yang lain. Dan kalau pada jaringan itu, kalau di sini kan sebenarnya ini adalah yang dikatakan neuroblast tadi itu bisa membentuk macam-macam, berarti bisa katakan itu multipoten. Ya. Jadi kalau multipoten itu sebenarnya bisa membentuk sel-sel yang macam-macam pada sisi itu. Jadi tidak di unipoten lagi sebenarnya ini, walaupun kelihatannya sudah terdiferensiasi ya. Ini spesial pada planaria ya. Kalau pada manusia ya, mamal, kalau pada mamal kira-kira nggak ada ini. Yang ada tadi yang kompensasi ini, kompensator ini ya. Yang sel hati ini jadi sel hati ya, ini mitosis biasa ini ya bisa. Nah, inilah yang sebenarnya nanti kalau manusia distira mau tahu lagi ya ada apa pada sel-sel ini. Kenapa? Karena tidak mengalami diferensiasi membentuk sel mesenkimia dulu misalnya gitu. Ya, harusnya kan biasanya yang untuk diferensiasi itu kan harus membentuk biasanya melalui sel mesenkimia untuk mengalami diferensiasi dulu. Nah, ini khusus hati kok tidak. Nah, ini nanti Mas Yudhistira ada protein apa di situ kok bisa seperti itu. Ya, ini tingkat yang sudah advance lagi ya. Saya kira nanti ya S2 bisa, atau saya kira ini kalau mulai sudah S3 ini saya kira. Nanti Mas Yudhistira yang menambahkan informasinya ya. Ya, terima kasih Mas Yudhistira. Sebenarnya. Ya Pak, terima kasih juga Pak atas penjelasan. Ya, yang lain silakan. Baik, dari saya itu sebenarnya menurut koordinator supaya memberi tugas gitu ya, tapi selama ini mau saya beri tugas apa belum tahu saya ya, belum tahu. Jadi ya sudah, nanti saya pikirkan apa tugas atau tidak, karena kalau dari dosen lain saya kira sudah ada tugas, nanti saya ya tahu sudah ada tugas mungkin dari dosen lain ya. Mas Yudhistira, ini kalau ya nanti ini kalau PPT-nya saya kirim ke siapa ya? PPT-nya. Satu saja supaya tidak terjadi overlapping, nanti saling kirim. Ya. Insya Allah itu Pak, apa? Kalau tadi saya sempat kontak PJ dari kelas C karena yang lebih dekat itu kan Insya Allah Aura ya Pak, karena juga biasanya menghubungi Bapak. Tapi nggak tahu nih Aura sendiri apakah nanti akan ada konfirmasi atau Aura apakah ada di sini? Kadang-kadang mungkin Bapak bisa kontak Aura Pak, selaku PJ, ya, salah satu PJ. Ya, yang penting salah satu saja, jangan nanti supaya tidak saling kirim gitu ya. Atau mungkin kalau ada kelompok, nggak tahu, kalau kalian punya grup ya mungkin lebih efektif itu. Tapi nanti saya kirim satu ya, yang ada di HP saya nanti ini PowerPoint, atau juga ada e-book untuk dibaca ya, nanti saya kirimkan lewat seseorang, nanti siapa, Aura atau siapa, nanti
supaya didistribusikan ke mahasiswa yang lain. Ya, dan saya ingatkan untuk minggu depan ya Pak Agung ya apa itu diinformasikan supaya minggu ini diinformasikan ya supaya tidak mendadak. Ya, silakan kalau satu pertanyaan lagi. Baik, kalau tidak ada, saya akhiri diskusi pagi ini. Semoga bermanfaat ya, dan saya yakin ini mesti bermanfaat ya, tergantung bagaimana kalian memanfaatkannya ya. Saya kira sangat penting. Terima kasih atas bergabungnya diskusinya. Selamat pagi. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan.